حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Man hafidhal hadits falyaqra. ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمه إلا بإذنه. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa yanbaghi an yataqaddama al-imamu wa an yatarassa al-ma'mumun wa yukammiru as-saff al-awwal fal-awwal. Kata Imam As-Sa'di di sini, di antara hal yang hendaknya ditunaikan ketika menjadi imam, yaitu yang pertama, wa yanbaghi an yataqaddamal imamu, seyogyanya imam itu maju, berarti dia di depan para makmumnya. Ini disunnahkan akhwan apabila makmumnya berjumlah 2 atau lebih. Apabila makmum berjumlah 2 atau lebih, maka yang sunnah imam berdiri di depan mereka. Nah, hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim. Hadis yang panjang, dan padanya Jabir mengatakan, "Tsumma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-haudi fatawadda'a minhu, tsumma qumtu fatawadda'tu min mutawaddi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Jabbar ibnu Sakhr yaqdi hajatah." Ini yang dikenal dengan hadis kisah Jabir dan Jabbar. Nah, yaitu kata Jabir, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke telaga, yaitu ke tempat yang di situ air berkumpul semacam kolam atau telaga. Kemudian berwudu dari air tersebut,
Kemudian aku pun berdiri dan berwudu dari bekas wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Jabir ibn Sakhar untuk menunaikan hajat Jabbar ibn Sakhar untuk menunaikan hajatnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalliya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Thumma ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku datang. Jabir datang sampai aku berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta aqamani an yamini. Kemudian Nabi memegang tanganku sampai beliau putar diriku sehingga berdiri di samping kanan beliau. Tentunya memutarnya ini dari arah depan atau belakang? Belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dari arah depan otomatis akan melewati apa? Depan orang salat, dan ini terlarang. Tsumma jaa Jabbar ibnu Sakhar fatawadda. Kemudian datanglah Jabbar ibnu Sakhar, maka dia pun berwudu habis dari buang hajat. Tsumma jaa faqama an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Jabir di samping kanan, Jabbar di samping kiri. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadaina jami'an fadafa'ana hatta aqamana khalfah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kedua tangan kami semuanya, yaitu tangannya Jabir dan Jabbar yang bisa dipegang oleh Nabi dengan dua tangan beliau. Kemudian didorong ke belakang sampai berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini ikhwan padanya bimbingan bagaimana sunnah ketika berjamaah dengan jumlah makmum satu, maka sunnahnya di mana berdirinya makmum? Hamzah samping kanan persis, yaitu berjajar antara makmum dan imam, berjajar membentuk shaf. Kenapa? Karena di antara yang harus ada dalam jamaah kan shaf. Kalau makmumnya sendiri dan imamnya sendiri padahal mereka sama-sama laki-laki, maka tidak terbentuk shaf. Juga konsekuensinya akan masuk dalam seorang laki-laki salat sendirian di shafnya. Ini untuk laki-laki tidak boleh. Maka yang sunnah berdiri sejajar antara makmum dan imam ketika makmumnya cuma satu. Baik. Kemudian apabila makmumnya dua atau lebih, kalau dua mereka berdiri di belakang imam. Demikian pula jika lebih. Sehingga di sini diketahui keliruan ketika makmumnya dua, satunya di samping kanan atau kiri imam dengan mundur sedikit, di mana antara kedua jamaah, kedua makmum ini tidak bersaf, maka ini suka keliru. Dan ini merupakan madhab keseluruhan para ulama kecuali Ibnu Mas'ud dan dua murid beliau, yaitu Alqamah dan Al-Aswad. Karena mereka berpendapat bahwasanya kalau makmumnya cuma dua, maka berdiri di samping kanan dan kiri dari imamnya.
Dan hadis kisah Jabir dan Jabbar sebagai apa? Sebagai penentu bahwasanya pendapat tersebut lemah. Anda bisa lihat tentang kelengkapan hadis dalam Sahih Muslim nomor 3010 pada kitab Zuhud. Nah, hadis rawahu Muslim nomor 3010. Adapun kalau makmumnya lebih dari 2 maka ijma', akhwan, tidak ada khilaf. Ijma' bahwasanya mereka berdiri di belakang imamnya. Ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa ajma'u idza kanu thalathatan annahum yaqifuna wara'ah. Para ulama berijma' kalau makmumnya berjumlah 3 atau lebih maka mereka berdiri di belakang imam. Taib. Adapun kalau makmumnya adalah wanita, maka walaupun dia 1 orang, dia shafnya adalah di belakang imam jika imamnya laki-laki. Tapi kalau imamnya sesama wanita, maka bershafnya sama seperti taib 2 orang laki-laki yang sholat berjamaah. Taib. Sehingga dari sini kita kata ya kawan, kalau wanita berjamaah bersama wanita berlaku padanya hukum jamaah para lelaki. Taib, berlaku hukum jamaah para lelaki, termasuk dalam masalah cara bershaf dan penentuan shaf yang paling utama. Jika wanita berjamaah sesama wanita, maka shaf yang paling utama juga seperti pada shaf laki-laki, yaitu yang mana, Raihan? Udah ke sini biar kelihatan. Yang mana yang paling utama? Taib, yang paling depan, yang paling utama. Tapi ketika wanita berjamaah dengan laki-laki, maka shaf yang paling utama bagi shaf wanita yang mana ada? Yang paling belakang. Taib. Nah, ini harus dibedakan. Qala wa an yatarassal ma'mumun, dan agar para makmum meluruskan shafnya dan merapatkan. Taib. Di sini menunjukkan kewajiban para makmum ketika mereka berdiri di belakang imamnya. Nah, apa makna taras, akhwan? Disebutkan dalam An-Nihayah, makna taras an yatalasaqu, yulsiku ahaduhum qadamahu biqadami sahibi wa mankibahu bimankibihi hatta la takuna bainahum farjun. Ini makna taras. Apa makna taras? Yaitu para makmum menempelkan kaki-kaki mereka dengan kaki temannya. Demikian pula pundak mereka dengan pundak temannya, sehingga tidak ada celah di dalam apa? Di dalam shaf. Ini taras. Nah, sehingga taras, akhwan, terkandung di dalamnya yaitu makna rapat dan lurus. Perhatikan catatan kaki. Yatarassu al-ma'mumun ay yataqarabuna hatta la yakuna bainahum farajun. Yaitu maksudnya para makmum berdekatan, saling berdekatan, yang telah kita lewati tadi, yaitu
saling menempelkan berarti kalau tujuannya agar tidak ada di antara mereka celah. Ma'khudun min rassil bina'i idza ulsiqa ba'duhu bi ba'din. Diambil dari kata rassul bina. Rassul bina maknanya apabila ditempelkan sebagian mereka dengan sebagian lainnya, yaitu sebagian bangunan dengan sebagian yang lain. Ini namanya rasul bina, yaitu ditempelkan. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tarasi wa ikmalis safil awal fal awal fi hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk taras, merapatkan shaf dan menyempurnakan shaf awal, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, dalam hadis Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf sebagaimana para malaikat bersaf di hadapan Rabbnya? Faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabbnya? Qala yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis-saf. Akhrajahu Muslim. Mereka menyempurnakan saf-saf yang depan, jadi tidak mengisi saf berikutnya sampai saf depan itu betul-betul sempurna. Ini makna apa? Makna bagaimana safnya para malaikat, yaitu mereka menyempurnakan saf yang depan, wa yatarassun fis saf, yaitu mereka rapat di dalam safnya. Taib. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, beliau mengkabarkan bagaimana keadaan para sahabat dalam mengamalkan taras ini. Kata beliau, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bi mankibi sahibi wa qadamahu bi qadamihi. Dan adalah dulu salah seorang di antara kami, dia menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya. Dan konteks yang seperti ini, ikhwan, menunjukkan bahwasanya itulah keadaan para sahabat. Bukan maksudnya kata sebagian mereka yang yang ketika diajak untuk merapatkan shaf, ini kan cuma satu saja, yang lainnya ndak. Wa kana ahaduna, pahamnya cuma satu orang. Cuma satu orang saja dari salah seorang sahabat. Ini karena apa? Karena kita pahamnya pakai bahasa kita. Tapi ungkapan yang seperti ini dalam konteks Arabi, ya menunjukkan ya maksudnya itulah keadaan keadaan mereka dalam menunaikan taras, dalam menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersaf seperti safnya para malaikat. Yaitu salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya di pundak temannya dan kakinya di kaki temannya. Hadits riwayat Bukhari. Dan pada riwayat Ma'mar ada tambahan, walau fa'alta dzalika bi ahadihimul yaum lanafara ka'annahu baghlun syamus. Anas mengatakan, seandainya engkau lakukan yang demikian itu kepada salah seorang di antara manusia pada masa ini, maka sungguh dia akan lari seperti seperti bighal yang lari dari dari mangsanya. Asyamus an-nufur minad dawab alladzi la yastaqirru li syaghabihi wa hiddati. Yaitu tentu dia akan pergi seperti
bighal yang apa? Yang lepas. Bighal yang lari, dalam artian tidak mau kakinya menempel dengan apa? Kaki temannya, sebagaimana pada masjid-masjid awamul muslimin kebanyakannya kondisinya demikian. Bahkan di antara musibah juga dengan adanya karpet yang dibuat untuk masjid-masjid dengan gambar masjid semisal sujadah sudah di kotak-kotak, sehingga masing-masing apa merasa ini tempatku, masing-masing satu kotak. Ketika ada yang mau merapatkan, maka yang demikian diingkari dan tidak disukai. Tayyib, ini sunnah dalam bersaf. Dan perlu diketahui bahwasanya dalam bersaf, akhwan, ada 5 perkara yang disunnahkan. Tayyib, ada 5 perkara yang disunnahkan sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Syarhul Umdah. Dan makna sunnah ini sebagiannya sifatnya wajib, sebagiannya sifatnya tayyib, penyempurna. Kata Syekhul Islam, wal masnunu lis-sufufi 5 asya' mabnaha ala aslain, ala ijtima'il musallin wa indimami ba'dihim ila ba'din, wa ala istiqamatihim wa istiwa'ihim litajtami'a qulubuhum wa tastaqim. Yang disunahkan pada saf-saf itu 5 perkara. Landasannya di atas 2 perkara, yaitu ijtima'ul musallin, dan indimam mereka, yaitu yang pertama pokok yang menjadi landasan dalam masalah saf adalah apa? Berkumpulnya orang yang sholat dan bersatunya sebagian mereka pada sebagian yang lain, yaitu apa? Merapatnya mereka. Kemudian yang kedua, wa ala istiqamatihim wastiwaihim, dibangun di atas landasan kedua, yaitu lurusnya shaf itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini berkumpul dan rapatnya, kemudian yang kedua apa? Lurusnya. Hikmahnya apa? Litajtami'a qulubuhum wa tastaqim, agar hati mereka itu bersatu dan lurus juga. Kenapa? Karena tidak ada gangguan dari syaitan yang berusaha masuk dari celah-celah shaf. Wa yatahaqqaqu ma'nal jamaah alladhi huwa ijtima'uhum fi sholati makanan wa zamanan, sehingga betul-betul terwujud makna jamaah, yang itu adalah apa? Bersatunya mereka, berkumpulnya mereka di dalam salat, baik dalam tempat maupun dalam waktunya. Jadi di tempat itu mereka berkumpul, tidak pecah-pecah, tidak pencar-pencar, tapi betul-betul rapat, dan demikian pula pada waktu yang sama mereka tunaikan bersama. Taib. Dan Imam Ahmad rahimahullah, Syekhul Islam menukilkan dari Imam Ahmad, qala Abu Abdillah, taswiyatus sufufi wa dunuwir rijali ba'dihim min ba'din min tamamis salah wa tarku dzalika naqsun fis salah. Nah, melurusnya shaf dan dekatnya para laki, yaitu rapatnya sebagian mereka dengan sebagian lain, termasuk dari kesempurnaan salat, dan meninggalkannya merupakan kekurangan di dalam salat. Nah, kemudian Syekhul Islam memerinci 5 perkara itu apa? Yang pertama, ikhwan, taswiyatus shaffi wa ta'diluhu wa taqwimuh hatta yakuna kal qidah. Naam. Tayyib.
Yang pertama adalah meluruskan shaf, menyeimbangkannya, betul-betul diluruskan sampai seperti apa? Batang anak panah. Wa dzalika yahsulu bil muhadzati bil manaqibi war rukabi wa bil qi'ab duna asabi'ir rijlain. Yang demikian itu bisa terwujud dengan apa? Mensejajarkan muhadzah bil manaqib, yaitu mensejajarkan pundak dengan pundak. Nah, kemudian apa? Rukbah. Ar-rukab. Rukab jamak dari apa? Apa itu rukbah? Apa itu rukbah? Lututnya, ya kan? Pundak, lutut, kemudian ki'ab. Apa itu ki'ab? Jamak dari ka'bun, mata kaki. Duna asabi'ir rijlain, bukan yang menjadi patokan adalah jari jemari kaki. Jadi untuk yang pertama, apa tadi yang pertama? Muhammad Aceh. Taib, yaitu meluruskan shaf sampai betul-betul lurus seperti batang anak panah. Kalau anak panah bengkok tidak akan bisa kena ke sasaran. Dan ini terwujud dengan apa? Dengan mensejajarkan 3 hal, kata Syekhul Islam. Nah, yaitu pundak, lutut, dan apa? Dan mata kaki. Bukan dengan mensejajarkan ujung-ujung jari, bukan jari yang menjadi patokan. Kenapa? Karena kalau perkara ini ikhwan, pundak, lutut ini kan jadi lurus tubuhnya. Tapi kalau ujung mata kaki kan maju mundur. Karena panjangnya jari jemari, ujung jari jemari, maka akan apa? Akan tidak lurus. Menjadi patokan adalah apa? Mata kakinya. Dengan itu akan lurus. Jadi yang menjadi patokan 3 ini. Apa 3 tadi, Abdullah? Yang disejajarkan? Pundak, lutut, mata kaki. Bukan dengan apa? Jari jemarinya. Kemudian yang kedua, at-tarasu fihi wasaddul khalali wal furaj. Nah, yaitu dengan merapatkan shaf dan menutup celah-celah. Hatta yulsiqar rajulu mankibahu bi mankibir rajul wa ka'bahu bi ka'bi, sampai seorang menempelkan pundaknya dengan pundak temannya dan mata kaki dengan mata kaki temannya. Taib, ini pada kondisi apa? Kondisi idealnya ketika jamaah serempak tinggi rendahnya. Karena tentunya untuk menempelkan pundak dengan pundak kalau nggak sama tingginya nggak jadi, ya kan? Nah, masa miring-miring demi menempelkan pundak ya? Satunya pendek, satunya tinggi, ya nggak bisa. Ini maksudnya pada kondisi ideal. Ats-tsalits taqarubus sufufi wa dunu ba'dihha min ba'din. Ini juga penting, akhwan. Yaitu apa? Taqarubus sufuf, yaitu antara shaf pertama dengan shaf kedua dengan shaf ketiga itu tidak jauh-jauh jaraknya, tapi taqarub. Nah, yaitu apa? Berdekatannya antar shaf. Nah, berdekatannya antara shaf satu dengan shaf yang berikutnya, dua, shaf kedua dengan shaf ketiga, demikian. Nah, batasan taqarrub ini bagaimana? Hatta yakuna sujudul muakhari khalfa maqamil muqaddam. Baik. Sampai sujudnya yang di belakang itu apa? Di belakang tempat berdirinya apa? Tempat berdirinya yang di depannya.
min ghairi istihamin yufdi ila adal musallin, tanpa berdesak-desakan yang mengakibatkan mengganggu orang yang sholat sampai keinjak kepalanya, ya enggak. Nah, misalnya ketika bangun karena saking berdekatannya, nah ini lagi sujud, yang depannya bangun sampai keinjak kepalanya, enggak. Tapi apa? Nah, ketika sujud, nah yaitu apa? Kepala ini ketika sujud, nah berada di belakang apa? Tempat berdirinya. Nah, tempat berdirinya shaf depannya. Enggak ada jarak panjang antara itu. Tapi apa? Nah, persis demikian. Warabi' takmilul awal fal awal tahqiqan lil istima' wa dunui minal imam. Nah, yang keempat akhwan, yaitu menyempurnakan shaf yang depan terlebih dahulu, kemudian shaf belakangnya, untuk mewujudkan makna ijtima', berkumpul, dan untuk dekat dengan imam. Karena kalau shaf depan belum dipenuhi kemudian sudah apa? Membentuk shaf belakangnya, maka ijtima' tidak sempurna karena adanya shaf yang masih kurang. Wal khamis tawassutul imam wa huwa an yakuna fi wasatis shaf. Nah, tawassutul imam yaitu apa? Imam berada di pertengahan shaf. Nah, imam hendaknya berada di pertengahan shaf. Baik. Ini 5 hal yang disunnahkan terkait masalah apa? Bershaf dalam salat berjamaah. Nah, kemudian hukum terkait masalah pelurusan shaf itu hukumnya apa? Yang rajih tentang lurusnya shaf hukumnya adalah wajib. Nah, dari 5 perkara ini, maka poin yang pertama taswiyatus sufuf. Nah, lurusnya shaf dan seimbangnya shaf, yaitu tidak maju mundur. Mana ta'dil, tidak maju mundur. Kemudian apa? Menyeimbangkan antara bagian kanan imam dan kiri imam. Baik. Nah, pelurusan shaf ini akhwan, pelurusan shaf hukumnya wajib. Kenapa? Karena datangnya ancaman yang keras bagi yang menyelisih itu. Diancam dengan adanya perpecahan hati, perselisihan hati, juga apa? Wajahnya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam sahihain, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian betul-betul meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah Subhanahu wa taala akan jadikan perselisihan di antara kalian, atau Allah akan ubah wajah-wajah kalian. Ini menunjukkan ada 2 pilihan, yaitu yang pertama kalian luruskan shaf, atau kalau tidak luruskan shaf maka akan ditimpakan hukuman, diberi ancaman. Taib. Dan di antara a'immah yang menegaskan tentang wajibnya meluruskan shaf adalah Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Syaukani. Nah, dari kalangan mutaakhirin seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muqbil, dan itulah yang dirajihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala. Baik. Ini 5 hal bagus faedah dari Syekhul Islam, ikhwan. Kemudian juga
dasar dalam berjamaah juga penting untuk ditegaskan. Inti dalam jamaah dibangun di atas dua pokok, yaitu orang yang salat itu berkumpul dan apa? Orang-orang yang salat itu lurus dalam shafnya. Naam. Nasallallahu at-taufiq wa sadad. Naktafi bihadza. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka